berkumpul di ruangan ini pada hari Kamis, tanggal Yamin, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan judul skripsi Analisis Komunikasi Dakwah Rasulullah dalam Kisah Nu'aymin bin Am, Rafa'ah Perspektif Abu Hamid Al-Ghazali. Terima kasih atas kehadirannya dosen penguji 1 Bapak Rama Wijaya Kusumawardani, MSOS, dosen penguji 2 Bapak Ogi Alexander, Magister Hukum Internasional, Magister Hukum Islam, dosen kemudian serta kehadiran Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Oke, pada munakosah skripsi hari ini dibagi menjadi 2 bagian. Sesi pertama yaitu presentasi munakosah skripsi oleh Saudara Muhammad Yamin. Sesi kedua yaitu tanggapan dari penguji 1 dan penguji 2. Oke, demi kelancaran acara hari ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai sesi pertama yaitu presentasi munakosah skripsi oleh Saudara Muhammad Yamin. Kepada Saudara Muhammad Yamin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Juga penguji 2 pada kesempatan sidang kali ini Bapak Ogi Alexander, MHI. Juga yang kami hormati Bapak Supriyadi, selaku sekretaris sidang pada kesempatan ini. Puji syukur alhamdulillah, kami akan menyampaikan makalah atau skripsi kami pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya kami aturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Adapun judul skripsi yang kami buat pada skripsi ini adalah analisis komunikasi dakwah Rasulullah dalam kisah Nu'aymin bin Am bin Rafa'ah perspektif Abu Hamid Al-Ghazali. Saudara Bapak, tolong untuk Diperbesar. Ini saya sedikit bingung. Ayo, membesar ya. Baiklah, Bapak Ibu penguji yang saya hormati, kami ulangi sekali lagi, judul skripsi ini adalah analisis komunikasi dakwah Rasulullah dalam kisah Nu'aymin bin Rafa'ah perspektif Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun yang melatar belakangi kami untuk meneliti tentang judul yang telah kami sebutkan tadi adalah di sini kami melihat di mana dalam kehidupan sehari-harian kita bahwa kehidupan, komunikasi, dan dakwah itu sudah tidak sesuai dengan yang kita lihat di masa-masa lalu. Jadi sudah banyak perubahan seiring dengan teknologi, perkembangan teknologi dan komunikasi pada saat ini. Maka dalam hal ini kami tertarik untuk menganalisis tentang komunikasi dakwah Rasulullah dalam kisah Nu'aymin bin Am bin Rafa'ah perspektif Abu Hamid Al-Ghazali. Maaf itu, tidak muncul. Enter lagi.
Jadi itu yang melatar belakangi kami. Pertama, penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam kehidupan yang berkembang begitu pesat, maka membuat kami tertarik untuk menganalisis tentang komunikasi dakwah Rasulullah ini. Karena dakwah merupakan tugas kita semua. Karena akan menjadi orang yang terbaik apabila seseorang itu bisa untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Jadi penerapan teknologi itu membuat kami latar belakang yang pertama. Kemudian yang kedua, pola penyampaian dakwah Islam. Jadi pola penyampaian dakwah itu berubah-ubah dari zaman dahulu dengan sekarang. Kepentingan dan kebutuhan jamaah atau ajian itu berubah-ubah. Maka tertarik sekali kami untuk menganalisis bagaimana dakwah Rasulullah itu, kedekatan dia dengan Nuaiman, sehingga dapat untuk menyampaikan pesan dakwah itu kepada para sahabat-sahabat pada saat itu. Kemudian bagaimana dengan Ihya Ulumuddin? Jadi perspektif Ihya Ulumuddin di sini kami tertarik karena di Ihya Ulumuddin itu tertera bagaimana mulianya atau bagaimana Ihya Ulumuddin itu mengupas tentang nilai-nilai persahabatan yang sangat relevan dan sesuai dengan kisah Nuaiman itu sendiri. Jadi disitulah yang melatar belakangi kami, sehingga kami tertarik dalam menganalisis tentang dakwah Rasulullah dalam kisah Nuaiman yang termaktub dalam perspektif Abu Hamid Al-Ghazali ini. Jadi itu yang melatar belakangi kami. Kemudian latar belakang dalam hal dakwah merupakan suatu hal yang menarik kami juga, sehingga kami tertarik sebagaimana pesan Rasulullah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi itu latar belakang kami, sehingga kami membuat judul skripsi kami, analisis komunikasi dakwah Rasulullah dalam kisah Nuaiman, perspektif Abu Hamid Al-Ghazali. Bapak penguji, fokus penelitian kami biar lebih fokus dan tidak kemana-mana. Kami fokus penelitian pada kisah Nuaiman bin Am bin Rafa'ah yang terkandung dalam buku dari Canda Nabi dan Sufi, Kelucuan Kita karya Mustafa Bisri. Videonya disampaikan Habib Ali Al-Kab, berjudul Kisah Lucu Para Sahabat Nabi dan Nuaiman. Mustafa Bisri dari Canda Nabi dan Sufi sampai Kelucuan Kita, dalam kurung Rembang CV Mata Air Indonesia. Kemudian YouTube dengan link https www.youtube.com what PQJ5 itu sama ya? Ya, itu link untuk fokus penelitian yang kami ajukan. Kemudian adapun rumusan masalah yang kami angkat dari penelitian, dari analisis ini. Satu, bagaimana komunikasi dakwah Rasulullah dalam kisah Nuaiman bin Am bin Rafa'ah itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kisah Nuaiman bin Am bin Rafa'ah bersama Rasulullah, perspektif Abu Hamid Al-Ghazali. Itu dua rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana komunikasi dakwah Rasulullah. Yang kedua, bagaimana kisah perspektif Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian metode penelitian ini, metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber datanya dari penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.
Jadi penelitian teknik pengumpulan datanya pertama observasi, pengamatan, interview, dan kuesioner angket, dokumentasi dan gabungan ke Langsung kawinkan saja, langsung kawinkan. Kawinkan dengan teori, terus bagaimana metode penganalisis, nggak usah kau sebutkan kayak gini. Iya. Langsung dijelaskan. Nanti nggak maksudnya? Metodologi penelitian itu dijabarkan bagaimana kau menganalisis Muhaiman apa gitu. Ya. Teknik analisis data ini ada 4: pengadaan, penentuan unit analisis, pengumpulan pencatatan, dan inferensi. Kemudian teknik keabsahan, saya kira ini juga bisa dilangsungkan. Dari analisis yang kami laksanakan, maka adapun hasil dari penelitian yang pertama tentang kisah Nuaiman bersama Rasulullah ini, bahwa Nuaiman bin Amr Rafa'ah atau Nuaiman ini adalah seorang sahabat yang merupakan penduduk Madinah dari kalangan kaum Ansor. Pada waktu perang Badar, dia turut berjihad bersama Rasulullah di kalangan para sahabat. Nuaiman terkenal sebagai sahabat yang suka bergurau dan mengetahui beliau berperang dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq, dan perang lainnya. Sebagai seorang yang berhati ringan, cepat menjawab, dan suka bergurau dengan orang lain termasuk Rasulullah. Jadi sahabat ini meninggal dunia pada tahun 652 dari Bani An-Najjar Madinah, dan beliau adalah antara umat Islam. Beliau adalah salah seorang daripada orang-orang yang berjanji setia kepada Rasulullah. Jadi beliau ikut dalam perjanjian setia kepada Rasulullah. Perjanjian Aqabah kedua, beliau menjalin hubungan dengan Quraisy. Ini setelah menikah dengan saudara perempuan Abdul Rahman bin Auf, dan kemudian Ummu Kalsum bin Uqbah ibnu Muayyad, beliau telah mendapat penceraian daripada suaminya Az-Zubair Al-Awwam. Atas dakwaan kekerasan sikap beliau, sesungguhnya dia Nuaiman adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dosa besar seperti yang telah tidak meletakkan seseorang di luar jamaah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amatlah hampir dengan orang yang beriman, walaupun tegas baginda masih menaruh harapan untuk Nuaiman memperbaiki diri, terutama disebabkan pengorbanan masa lalu beliau sebagai seorang veteran perang Badar dan perang lainnya. Jadi ini secara singkat hasil daripada analisis tentang kisah Nuaiman. Kemudian yang kedua, kisah Nuaiman tersanad kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dari analisis bahwa kisah Nuaiman tersanad, dia tidak tertulis langsung, cuma tersanad di kitab Ihya Ulumuddin. Kisah tentang Nuaiman ini termaktub di dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Pendekatan kultural dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dipandang relevan, terutama karena tujuannya adalah menanamkan kaidah dan prinsip dalam pengujian jiwa, yakni menyeru kepada kebersihan jiwa dalam beragama, sifat takwa, konsep zuhud, rasa cinta yang hakiki, merawat hati serta jiwa, dan senantiasa menanamkan sifat ikhlas di dalam beragama. Ini secara singkat hasil dari analisis bahwa kisah Nuaiman tersanad di kitab Ihya Ulumuddin, di mana ada terikat suatu pengertian dan maksud yang hakiki dari kisah Nuaiman dengan penjelasan yang terkandung di dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Jadi pada penelitian kami, pada skripsi kami, kami hanya membuat 2 scan
yang diteliti dalam komunikasi dakwah Rasulullah dalam kisah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah yang diuraikan dan dijelaskan tiap-tiap scan yang telah ditentukan. Ada dua yang kami ambil di sini. Yang pertama, scan Nuaiman menghadiahi Nabi dengan seguci madu. Kemudian yang kedua, scan Nuaiman membuat geram Nabi dengan perilakunya yang suka mabuk-mabukan dan suka sehingga membuat geram Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang dua scan sebagai hasil analisis yang telah kami tetapkan. Mungkin untuk penyampaian kami pada saat ini mungkin itu kami yakin dan percaya banyak kurang, banyak kami terima masukan dan tambahan dari para penguji dan para ibu dosen dan bapak-bapak yang di depan. Pada kami itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sementara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.